kantor kelurahan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, bagaimana jika sebuah kelurahan tidak memiliki kantor permanen? Inilah yang dikeluhkan masyarakat Kelurahan Lemo, Kecamatan Mengkendek, Tanah Toraja. Pasalnya, 10 tahun terakhir ini kantor pemerintahan hanya numpang di sebuah sekolah. Awalnya, kantor pemerintahan menggunakan satu rumah guru di daerah tersebut. Namun, saat rumah tersebut roboh, akhirnya pemerintah kelurahan meminta ke pihak sekolah untuk numpang ke salah satu ruangan sekolah. Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja sudah melakukan pembangunan untuk kantor permanen pada tahun 2023. Namun, pembangunan tahap pertama ini terhenti dan tidak berlanjut sampai saat ini. Warga pun berharap agar pemerintah kabupaten bisa memperhatikan kondisi ini dan melanjutkan pembangunan. Pasalnya, sejak 5 kali pergantian lurah, baru pada masa lurah kelima inilah pembangunan kantor mulai terrealisasi adanya kantor kelurahan permanen. Nurdin Makasa, salah satu warga Lemo, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama baru dikerjakan pada akhir tahun 2023. Namun memasuki tahun 2024, pembangunan tidak berlanjut. Kami berharap pemerintah daerah segera melanjutkan pembangunan kantor lurah, karena ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat. Ujarnya, Selasa 12 Agustus 2025 pagi. Lurah dan 1 pegawai. Selain belum punya kantor permanen, Kelurahan Lemo di Kecamatan Mengkendek ini juga hanya berisi 2 pegawai yaitu lurah serta pegawai bidang ketentraman dan ketertiban umum atas nama Esther Allo Layuk. Bahkan, Esther Allo akan memasuki masa pensiun tahun 2026 mendatang. Saat ini, Esther telah berusia 57 tahun. Warga juga meminta agar jumlah aparatur sipil negara, ASN, di kantor Kelurahan Lemo ditambah, mengingat beban kerja dan kebutuhan pelayanan semakin meningkat. Dengan kantor yang layak dan pegawai yang cukup, pelayanan kepada masyarakat tentu akan lebih maksimal, kata Nurdin saat berbincang dengan Tribun Toraja. Bagi warga Lemo, kantor kelurahan bukan sekadar bangunan pemerintahan, tetapi simbol kebersamaan dan pusat layanan yang selama ini mereka rindukan. Banyak warga, terutama para lansia, mengaku kesulitan mengurus administrasi karena fasilitas yang terbatas. Harapan mereka sederhana, memiliki kantor lurah yang nyaman dan mudah diakses, agar setiap urusan, mulai dari pembuatan surat hingga pengaduan warga, bisa dilakukan dengan lebih cepat dan layak. Kelurahan Lemo, kira-kira bagaimana tanggapannya Pak terkait pembangunan kantor lurah yang mangkrak? Sebelumnya dari tahun berapa memang sudah tidak punya kantor lurah? Pertama Pak Adahalam Pamapadang sebagai lurah pertama. Terus diganti lagi Pak Benyamin Balasomba. Terus lagi diganti Pak Lukas Parompon. Keempat Pak Ronald Salata. Pergantian kelima ada pembangunan kantor lurah ya, untuk tahap pertama. Ya, jadi kami masyarakat Lemo sangat artinya mengharapkan ini pembangunan kantor lurah dilanjutkan karena 2023 dikerja, 2024 mandek. Jadi kami masyarakat Kelurahan Lemo berharap kepada pemerintah daerah untuk dilanjutkan pembangunan kantor lurah. Jadi itulah aspirasi masyarakat kami di Kelurahan Lemo kepada pemerintah daerah untuk kalau bisa dilanjutkan dalam tahun ini 2025. Sedikit tambahan, sebelumnya kantor lurah ditempatkan di mana? Sebelumnya itu dari pertama di rumah perumahan guru, tapi sudah roboh, dipindah ke ruangan sekolah. Jadi kurang lebih 10 tahun atau lebih 10 tahun berkantor di sekolah. Sampai sekarang masih kami di lokasi sekolah, artinya gedung sekolah untuk berkantor. Nah, di kantor lurah itu hanya
2 pegawai, lurah dan ada pegawai 1. Jadi kami juga kepada pemerintah daerah untuk penambahan tenaga ASN di kantor kelurahan kami. Wah, mantap ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.